Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para asatidah wal hujjaj, wabil khusus yang sama-sama sangat kita muliakan dan kita doakan para tamu Allah dan tamu Rasulullah yang insya Allah akan berangkat pada tanggal 4 malam 4 malam Pak ya. Mudah-mudahan semua para tamu Allah ini Allah berikan kesehatan, Allah berikan kelancaran, pergi dan pulang selamat, dan kembali ke kampung halaman membawa haji mabrur. Yang juga sama-sama kita hormati orang tua kita, guru kita, Kakenda Haji Abdul Aziz Hussein. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, dan bisa nyabak kembali ke Mekah. Ya Kong ya. Yang juga sama-sama kita hormati guru kita mukarram Bapak Ustadz Haji M. Haril Rasyadi MA, yang selalu tidak pernah bosan-bosan hadir mensupport, mendoakan untuk Yayasan Wafiz Al-Amin Center. Kita doakan juga sehat panjang umur. Yang juga sama-sama kita hormati guru kita mukarram Bapak Ustadz Haji M. Salim Botong. Juga kita doakan sehat panjang umur dan terus bisa hadir tolabul ilmi, mengaji di tempat kita ini. Yang juga sama-sama kita hormati guru kita mukarram Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Hamidi Mahmud MPD. Beliau juga selalu aktif di sini. Kita doakan sehat dan panjang umur. Yang juga sama-sama kita hormati guru kita Bapak Kiai Haji Sahibul Hidayah LC. Beliau juga yang aktif mengajar khusus bab akhlak dan tasawuf. Kita doakan sehat panjang umur, jauh-jauh dari Tambun Pak ya, selalu mencurahkan waktu ilmunya buat kita semua biar bisa ngaji. Yang juga sama-sama kita hormati guru kita mukarram Bapak Al-Ustadz Haji Abdul Fattah STHI. Beliau juga kita doakan sehat dan panjang umur. Dan juga yang sama-sama kita hormati guru kita mukarram Bapak Ustadz Haji Aang Kunaifi SPDI. Alhamdulillah beliau yang super sibuk Pak ya, tapi hari ini demi para tamu Allah bisa duduk bersama. Sehat Guru Aang ya? Ya, kita doain sehat Pak, nah, karena beliau sangat dibutuhkan banyak umat ya. Dan juga yang sama-sama kita hormati ini menantu Abuya. Ini cucu saya Pak, cucu. Nah, beliau manggilnya Mas saya Engkong, tapi karena belum pantas manggil Engkong jadi panggil Baba. Ya, Ustadz Haji Ahmad Haitami MPD. Maknya beliau itu keponakan saya. Ya, maknya manggil Mamang, jadi anaknya manggil apa? Engkong. Ya, alhamdulillah bisa hadir di sini ya. Seluruh para jamaah
baik yang dekat, yang jauh, tetangga, dari berbagai majelis ta'lim, ada dari Masjid Jami Nurus Sa'adah, Masjid Jami Al Barokah, ya, Masjid Jami Khairul Ummah. Cuma mohon maaf ngundangnya pakai WA semua, Pak. Ya. Para bapak hadir sekalian, alhamdulillah hari ini, malam ini kita jadiin satu, Pak, acaranya. Yang pertama halal bihalal, karena memang tiap tahun halal bihalal ya, walaupun Syawalnya udah apa, udah habisnya ngundur nemuin momennya pas ketemu dah. Yang namanya halal bihalal mah kapan baik, setiap saat, Pak ya. Kami dari pelayan khodimul ilmi ya, pelayan para bapak sekalian, dalam setahun kita bersama-sama di majelis ini banyak hal yang kurang berkenan, perkataan, sikap, perbuatan dan lain sebagainya, Pak ya. Malam ini kita halalkan, kita saling memaafkan. Karena yang namanya halal itu, Pak, emang harus setiap hari. Kalau tidak, besok kita mati, kita masih punya luka, maka luka itu kita bawa mati. Ya, malam ini kita halal, kita kosong-kosong, kita saling memaafkan. Seandainya besok dijemput, udah selesai urusan manusia dengan manusia. Acara yang kedua, Pak, tanggal 1 Mei itu adalah hari lahirnya Yayasan Wafiz Alamin Center. Tanggal 1 Mei. Itu dulu waktu launchingnya di asrama haji. Dibuka secara resmi oleh Pak Dr. Tri Ardianto dan Ahmad Syekhu. Itu saya ambil 1 Mei karena jatuhnya hari Rabu. Saya nggak tahu kalau hari Rabu itu ternyata 1 Mei. Ya, kenapa hari Rabu? Karena hari Rabu hari diciptakannya cahaya. Karena itu tagline kita, berbagi cahaya di atas cahaya. Maka kita mulai pada hari itu, hari Rabu. Biar kita selalu menjadi orang yang selalu bercahaya. Ya, seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anta syamsun, anta nurun, fauqa nur. Rasulullah itu nur, Rasulullah itu cahaya. Nah, kita mudah-mudahan menjadi orang-orang yang selalu apa? Bercahaya. Jadi alhamdulillah Yayasan Wafiz Alamin Center 1 Mei kemarin itu tepat usia masuk 6 tahun. Rencananya kita itu berangkatnya kloter 1 di tanggal 1 Mei. Rencananya pas itu semuanya. Ya. Kloter 1 kemarin tanggal 1 Mei mereka kabur, berangkat. Ternyata pas sudah mau berangkat diberlakukan vaksin COVID-19. Nah, makanya ini kita gerabak-gerubuk nih kemarin. Ya, ternyata ada jamaah kita yang belum disuntik vaksin COVID-19. Nah, itu diberlakukan, Pak, sama BPJS. Jadi bapak-bapak yang udah niat mau haji atau mau umroh, Pak ya, 2 item itu BPJS dan sertifikat COVID-19 itu disiapkan. Karena itu syarat untuk bisa lolos masuk ke mana? Saudi Arabia. Kemudian juga kita buka majelis taklim. Ya. Kemarin kita Syawal, saya belum sempat buka, Ustaz Am udah dibuka. Biarin sampai belakangan aja dah. Ya, karena masih ngiter Pak ya. Ngiter terus. Nih nanti berhentinya pas sudah mau berangkat. Besok aja pagi udah ke Bintaro, Pak ya. Alhamdulillah. Berkat TikTok KBIH WAC, Pak. Kita punya TikTok, itu TikTok KBIH WAC namanya. Alhamdulillah itu followersnya, Pak, setiap hari yang follow itu 10.000 satu hari. Ya. Dan isinya emang ceramah saya mulu. Nah, salah satu ada
penontonnya itu di atas 6 juta. Ya, penonton KBHWAC TikToknya di atas 6 juta. Dan alhamdulillah kecepretan Pak. Ya, orang-orang di luar daerah kata sekarang tuh guru kebanjiran job dah. Diundang ceramah ke berbagai daerah dari TikTok Pak. Nah besok saya ke Bintaro tuh dari TikTok. Ngundang ya. Tempo hari minggu lalu dari kampus Trisakti, dari TikTok juga. Ya. Ya, alhamdulillah tapi ya berkah dari TikTok Pak ya, bisa kemana saja termasuk Serang. Baru kemarin haflat tahor saya cerita sama beliau itu. Guru siap-siap aja ntar keliling Indonesia. Karena apa? TikToknya banyak yang follow. Setiap hari itu Pak, itu 10.000. Setiap hari 10.000 yang follow. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sesuai dengan tagline-nya terus menebar cahaya kemana-mana Pak ya. Para bapak hadirin sekalian, ini saya katakan tempo hari memang rezekinya Wafiz Alamin Center Pak. Kita urus izin operasional KBH itu di bulan Agustus. Bulan Agustus kita diajukan proposal ya, proposal izinnya langsung dari Kementerian Agama Kabupaten, visitasi ke sini, dicek semua administrasinya memang sudah lengkap. Termasuk data pendukung seperti Majelis Taklim. Majelis Taklim itu Pak syarat untuk mendirikan KBIH. Tetapi Majelis Taklim yang berizin. Dan alhamdulillah sejak dibuka di sini udah ada izinnya. Kan mungkin banyak nih Majelis Taklim sekitar kita banyak. Tapi belum tentu berizin. Nah, Majelis Taklim Wafiz Alamin Center ini sudah ada legalitasnya dari Kementerian Agama. Itu salah satu yang mendapatkan nilai poin tersendiri. Kemudian divisitasi oleh orang kabupaten, disampaikan hasil visitasinya ke Kanwil Provinsi Jawa Barat. 1 minggu kemudian dari Jawa Barat datang ke sini visitasi. Ya, memeriksa semua item Pak. Semua persyaratan yang mendukung itu diperiksa. Nah, tim pemeriksanya tinggal di Hotel Haris. Pas hari hanya nyampe ke sini, kemudian beliau meriksa. Setelah meriksa kata beliau, biasanya saya kalau meriksa KBH baru itu 3 hari. 3 hari diperiksa Pak. Surat-suratnya, semua data-datanya. Tapi ternyata KBH Wafiz Alamin Center saya cukup meriksa 30 menit. Jadi dia nggak nginep lagi ke Haris dah. 30 menit selesai semuanya item oke. Yang paling membuat mereka itu sangat percaya, dicek media sosialnya Pak. Jadi media sosial itu juga poinnya besar. Ternyata WAC ini ada YouTube-nya, ada Facebook-nya, ada TikTok-nya, ada Instagram-nya, dan diperiksa. Jadi bukan sekedar ada, diperiksa kapan terakhir ngupload. Ternyata tiap hari Pak, tiap saat ngupload ya. Karena banyak KBH se-Jawa Barat yang gaptek, yang tidak punya IT. Sehingga akhirnya beliau bilang ini, kalau di Jawa Barat ada KBH UD, nah, ya, anugerah KB UD, saya akan nyalonkan WAC ini mendapatkan UD KBH terbaik. Padahal belum ngapa-ngapain Pak, baru meriksa doang ya. Nah, alhamdulillah. Akhirnya ada beberapa jamaah yang ikut gabung. Nah, paling pertama itu Pak Haji Murdini, ya tetangga saya di belakang. Alhamdulillah beliau berdua. Nah ini di sampingnya Pak Haji Mulyana, bos material dari Belendung. Bapak kalau ke Belendung sebelum kali CBL ada material besar, nah itu beliau pemiliknya. Biasanya kan material itu Cina Pak ya. Nah ini beliau nih. Ya. Bukan Cina, ini bukan. Ya. Kemudian di sampingnya Pak Asruri, beliau ini dari Tambun Selatan. Ya, beliau juga tempo hari nyari-nyari, pas pertama kali nyampe, saya bilang ini KBH-nya masih baru Pak. Bapak yakin dengan KBH baru gitu. Ya bismillah. Alhamdulillah beliau berdua. Dan ternyata belum disuntik vaksin COVID. Ya. Terus yang sebelahnya ini mantan TNI. Ya. Pak Haji Pardi dari apa sih yang di samping Semarang kan polisi itu, kampung apa namanya? Kampung Kandang.
Jadi orang kota Bekasi Pak. Jadi kalau ada jamaah dari kota Bekasi pengen gabung ke sini, nah beliau termasuk yang lolos. Porsinya porsi orang kota Bekasi. Nah, kebetulan juga beliau sahabatnya kepala kantor Kementerian Agama Pak Sobirin, Bupaten Bekasi. Pas Pak Sobirin kemari ketemu, lah ini teman saya. Ya udah cepat nak urusin teman saya mutasi berkas. Nah, alhamdulillah. Cuma sayang pergi hajinya sendiri. Ya, ntar orang pada nyari kamar barokah, dia nyari bakso aja udah. Ya, alhamdulillah. Kemarin saya ceramah di rumah beliau itu, alhamdulillah tetangganya sudah antusias mau gabung di 2026 karena porsinya pas 2026. Terus mana ini? Nah, ini Pak Rahmatan lil alamin. Ini mas sepupu Pak. Ya, sepupu saya dari Al-Barkah. Bapaknya beliau adik emak saya. Makanya mirip-mirip dikit ya. Man beli mah kubilan mah putian. Ya. Kemudian ini bukan ya. ini yang belakang. Ini pengacara Pak. SH, laki bini SH. Ya, makanya rada-rada serem. Dulu nyampe Pak ke kantor rambutnya panjang. Orang pengacara apa ya? Porsinya Pak Banten Pak, antar provinsi. Dia nyari udah ke KBH ini, udah ke KB ini satu-satu nggak cocok. Pas nyampe sini, saya bilang ini KB pertama Pak. Anaknya yang di Depok Pak nggak setuju. Karena anaknya tahun lalu berangkat. Ntar Bapak ngapa-ngapa itu KBH baru. Tapi kata beliau sama istrinya, hati saya tuh pas. Ketika masuk ke ruangan kantor, baru masuk ruang kantor, pas Pak udah. Ya, karena adem ya. Saya bilang namanya Pak Ismala. Saya bilang Pak, karena Bapak dari Banten, saya nggak bisa urus mutasinya. Biarin saya yang urus. Dari kabupaten apa Pak? Porsinya? Tangerang Selatan. Kemudian bawa surat sampai ke provinsi, surat itu dibawa ke provinsi lagi ke Jawa Barat. Dari Jawa Barat baru turun ke Kabupaten Bekasi. Ke Bandung sono, nah ngurus sendiri. Nah, alhamdulillah. Ya. Ternyata sekarang kita Pak udah kayak saudara ya. Satu lagi. Nah, ini. Bos catering yang selalu kita doain, Pak. Ya. Ya, kalau ngaji suka ngasih. Nah, ini termasuk dikasih apa tuh namanya nih? Tumpeng dari beliau tuh. Berkat kita doain terus, alhamdulillah. Akhirnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berjumlah ada 19 orang. Aturan ada nambah 7, Pak. Dari KBH-nya Kiai Aca ada 5 orang, visanya belum turun yang harus berangkat kemarin tanggal 1. Mau dioper ke sini. Iya, 4 orang jamaahnya yang beliau udah berangkat kemarin tanggal 1. Tapi jamaahnya yang visanya belum turun. Kemudian 2 orang lagi dari KBH Al-Madani, itu ada 2 orang yang akan dititip bareng sama kita. Dan alhamdulillah juga Pak, ini kita besok 1 kloter itu ada 5 KBIH. Termasuk dari Al-Ihsan. Nah, Al-Ihsan ini juga bareng dalam 1 KBIH. Nah, para bapak dan sekalian, kita memang siapkan punya paket Pak. Jadi bapak-bapak kalau mau berhaji melalui kita, 1, kita akan fasilitasi umrohnya 7 kali. Jadi 7 kali umroh nih free, udah tinggal nemplok aja di mobil. Ya. Kenapa 7? Filosofinya adalah tawaf 7 kali, sa'i 7 kali, langit 7 lapis, bumi 7 lapis. Kita ambil 7. Jadi nanti karena kita berangkat paling utama Pak ya, paling pertama, bapak-bapak udah ngelihat barangkali di TV-TV, sekarang masih sepi Pak. Makanya saya bilang sama jamaah, kita nyampe di sana, kita kejar umroh tiap hari. Dengan mengunjungi semua mikot, Tan'im, Ji'rona, Hudaybiyah. Nanti kalau 7-nya udah selesai, baru kita jalan-jalan ke Taif atau ke Jeddah. Tadi pagi saya telepon tukang bus yang langganan saya di Mekah. Bus emang kalau kemana-mana kan udah ada busnya, tinggal nelpon doang. Saya bilang namanya Bang Yanto. Bang, itu kalau
ke Taif, ada izinnya enggak? Kata dia, Pak Kiai nanti katanya habis hajian. Loh, kita habis hajian pulang. Selesai haji kita langsung buru-buru pulang. Karena kalau belum hajian, udah keluar kota Mekah, pemeriksaannya rada ketat. Saya sudah sampaikan beberapa kali tempat saya ceramah itu, tahun ini Pak super ketat. Ketat sekali. Karena mungkin belajar dari tahun kemarin. Saudi Arabia itu tidak mengeluarkan visa selain visa haji. Terutama kepada 14 negara. Di antaranya Indonesia. Tidak ada visa kunjungan, tidak ada visa ziarah, tidak ada visa bekerja. Yang keluar hanya visa haji. Kemarin siapa yang cerita tadi? Yang katanya udah nyampe ke Jeddah, terus pulang lagi serombongan. Karena visanya ternyata bukan visa haji. Karena nggak bisa Pak. Iya, 7 orang berapa itu? 17 orang ya. Suruh pulang lagi. Visanya bukan visa haji. Pemerintah Saudi ketat. Saking ketatnya Pak, setiap jamaah itu dikasih name tag dan ada barcode-nya. Jadi ngapa-ngapain di barcode. Ya, di barcode. Jadi nggak bisa dimanipulasi sama orang lain. Nanti ke Arafah Pak, tanggal 8 Zulhijjah, semua jamaah itu di barcode satu-satu. Selesai barcode, masuk naik bus. Selesai barcode, masuk naik bus menuju ke Arafah. Busnya penuh, langsung pintu busnya disegel. Nggak boleh dibuka. Nanti segelannya itu hanya dibuka saat mobil itu sampai di Arafah dan dibuka oleh panitia yang di Arafah. Kalau ternyata dijumpai segelannya udah terbuka sampai di Arafah, maka satu bus itu dinyatakan tidak boleh haji. Nah, ketat sekarang Pak. Kenapa Pak? Karena kemarin-kemarin itu banyak supir bus yang nakal di tengah jalan ditaikin orang supaya bisa ke Arafah. Karena yang sulit itu ke Arafah Pak. Orang bisa duduk aja Pak di lapangan kayak di pinggiran kayak di bawah pohon senderan, yang penting ada di Arafah kakinya. Maka dia sudah haji. Nemplok aja di Arafah, haji Pak. Nah sekarang ketat, nggak bisa orang ke Arafah. Jadi besok nih para teman-teman jamaah ini, jadi ketemunya jamaah haji semua, nggak ada orang lain di situ. Dan peraturan baru Pak, jadi orang-orang yang lansia itu Pak, keluar dari Arafah dari abis maghrib dia duluan sampai jam 10 malam. Diangkut tuh yang pakai kursi roda, yang lansia, dia tidak mabis di Muzdalifah. Muzdalifahnya lewat doang, murur istilahnya. Muzdalifah lewat, terus nyampe kemana tuh? Mina, udah dia tinggal di tenda Mina. Nanti mobil itu balik lagi jemput yang kayak kita nih yang sehat. Baru yang sehat itu ada di Muzdalifah bermalam sampai jam pukul 00. Itu udah mengurangi Pak ya tindak kemacetan. Nah sekarang tuh alhamdulillah. Dan alhamdulillah lagi Pak, dari awal manasik saya sampaikan sama teman-teman, tolong bantu doain. Saya kasih doa Pak, surah Al-Mu'minun ayat 29. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah, pokoknya taruh saya di mana aja ya Allah, letakkan saya di mana aja, pokoknya tempat yang penuh dengan keberkahan. Saya minta bilang mudah-mudahan doain biar tahun ini dapatnya di Misfalah. Ternyata alhamdulillah Pak, Jawa Barat dapatnya di Misfalah. Misfalah di belakang Zamzam. Nah itu paling enak tuh Pak. Iya, paling enak itu Pak. Terminalnya tidak begitu berebut, karena terminalnya di Ajyad di belakang Tower Zamzam. Mobil busnya Pak yang jemput 24 jam. Supirnya orang Indonesia. Setiap kali nyampe ke hotel, supir selalu bilang, Bapak Ibu yang hotel 802 silahkan siap-siap turun. Depan lagi Bapak Ibu yang hotelnya 805 siap-siap turun. Gitu ya. Asal jangan tidur aja di mobil ya. Nah bus itu Pak muter dia Pak, terus balik lagi terminal, muter lagi ke hotel 24 jam dan gratis, gak pakai bayar. Nah jamaah tuh enak tuh sekarang. Dan alhamdulillah kita dapat di Misfalah. Mudah-mudahan ini doa kita bersama. Dan tadi dikabarin nih Pak Ismala, hotelnya berapa meter Pak Ismala? Di Madinah berapa meter? 500 meter ya? 600 meter Pak, deket. Itu kalau ada namanya Raudhah Al-Aqiq. Kata saya itu bintang 5 Raudhah Al-Aqiq. Mudah-mudahan itu bintang 5 Pak itu Pak.
Karena kalau haji Pak, semua itu yang ngatur pemerintah. Kita nggak bisa milih sekamar dengan siapa, hotelnya apa gitu. Semua sudah diatur sama pemerintah. Enaknya itu kalau haji reguler aman semua. Dan insya Allah kita akan berangkat tanggal 4 malam Pak. Jam 12 malam kita pelepasan di sini. Untuk bapak-bapak yang pengen ngiringi para tamu Allah ya, biar cepat kecepatan ya. Kita undang jam 12 malam di sini pelepasan, jam 2 meninggalkan WAC, kemudian menuju ke Pemda Kabupaten Bekasi. Ya, kita diterima di Pemda itu jam 4:30 subuh. Nanti sholatnya di Gedung Wibawa Mukti, sholat subuhnya. Setelah itu langsung pelepasan 30 menit, jam 5:30 sudah langsung menuju ke asrama haji. Karena jam 6 diterima di asrama haji. Ya, nanti di asrama haji itu sampai jam 9 malam. Dari jam 6 pagi sampai jam 9 malam. Habis maghribnya sudah siap-siap kumpul di aula. Jam 9 malam sudah ditarik ke Bandara Soekarno-Hatta. Jam 2 dini hari sudah take off menuju kota Madinah Al-Munawwarah. Ya, Soekarno-Hatta, alhamdulillah dapatnya Soekarno-Hatta. Walaupun ada beberapa kloter yang terbangnya ke Kertajati. Nah, di sana Bandara Kertajati. Ada juga beberapa kloter. Tapi kita alhamdulillah dapatnya di Jakarta. Ya, di Soekarno-Hatta. Jadi jam 2 dini hari baru kita take off. Ya. Nah, para bapak hadirin sekalian, kebetulan juga nih Pak, sebetulnya waktu belum ada izin KBH, kami memang sudah niat mau haji bertiga. Karena porsi saya itu sudah keluar di tahun 2020. Sudah keluar porsi saya, istri, dan Muhammad Sadam Nur ini. Muhammad Sadam Nur porsinya keluar di kelas 3 aliyah. Karena daftarnya waktu kelas 2 sanawiyah. Ya. Nah, kelas 3 aliyah, Sadam itu belum punya KTP. Jadi nggak bisa berangkat, nggak bisa melunasi. Nah, akhirnya COVID tertunda 2001, 2002, 2003 dibuka, Sadamnya masih kuliah. Kita nggak jadi pergi haji, mundur lagi. 2004 saya tanya, Bang siap nggak haji? Belum. Ya udah 2005 jangan sampai mundur lagi nih, udah kelewat 5 tahun soalnya porsinya. Takutnya ntar angus lagi kesempatannya. Ya udah bismillah. Nggak taunya pas Oktober dipaksa oleh Kementerian Agama suruh buka KBH, pas. Dengan kami punya porsi 2025 menyatakan berangkat. Walaupun waktu itu belum tahu kendaraannya, KBH-nya apa. Tapi alhamdulillah qadarullah ya, Allah yang ngatur semua. Pas keberangkatan perdana, pas juga saya punya porsi, pas juga anak saya juga punya porsi. Saya kata udah bismillah dah Bang ya, berangkat sekalian juga belajar bagaimana cara memimpin, membawa, membimbing jamaah. Mudah-mudahan sebagai regenerasi ini paling kagak 11-12 Pak ya. Ya 11-12 paling kagak. Tapi memang saya bilang tempo hari beda banget sama saya Pak. Saya memang nggak pernah ngerokok dan masih kecil, ini emang ngerokok ini. Ya, lain ya. Lah itu udah yang dibawa mulu rokok mulu dibawa. Saya bilang harus hati-hati, besok diperiksa di bandara Bandara Madinah saya kata gitu. Aturannya tidak boleh berapa Pak? 200 batang ya? Bukan, maksimal bawa rokok maksimal 200 batang. Di atas itu diambil. Karena takut banyak modus apa Pak? Jual rokok di sono. Ya. Soalnya satu bungkus itu bisa 100 sampai 150 ribu Pak sebungkus. Ya, sebungkus bisa 100 sampai 150 ribu. Nah, para bapak hari sekalian, saya juga informasikan tuh, di situ saya kasih brosur tuh di besek ya Pak ya. Nanti Bapak pandangin terus. Nanti kapan-kapan berapa tahun tuh brosur Bapak bawa lagi ke sini pas daftar. Karena di kantor saya tuh Pak, ternyata ada brosur dari tahun 2006. Orang itu datang nih, Ustaz, brosur dulu saya dikasih nih. Nah, siapa tahu malam ini saya kasih, itu nggak sampai nunggu puluhan tahun tuh brosur di rumah ya. Di situ Pak ada cicilannya. Kalau Bapak mau cicil haji, kredit haji, silahkan. DP-nya 1 juta.
udah dapat porsi, daftar sekarang, berangkatnya 30 tahun lagi. Jadi 55 tahun baru berangkat, 2055. Ya, udah nggak apa-apa. Ya, Pak Haji Eman tuh baru udah ngasih saya sebulannya 600.000 Pak, 600.000. Iseng-iseng aja tungguin. Ya kalau nggak nyampe haji ya panggilan innalillahi rajiun. Ya, nggak apa-apa. Mau umrohnya yang dicicil boleh, mau haji sekarang lain lagi Pak. Ini Pak Haji Gamur waktu pelunasan duitnya belum ketemu. Pak Haji Gamur nih, pelunasannya ditalangin Pak. Nih kita ngelunasin nggak punya duit, nih saya kasih nih ngelunasin buat pelunasan. Cuman beliau nggak mau. Mendingan gue jual motor yang butut gue katanya Ji, kata gitu. Ya, jadi pelunasan haji itu Pak ada ditalangin juga. Oh kebangetan baik itu sekarang. Kenapa Pak? Karena sampai hari ini tuh Pak, 3 hari yang lalu itu Kanwil sedang pusingnya. Karena masih 5.000 kuota yang belum terlunasi. 5.000 Pak. Sampai detik ini udah diangkat 3.000. 3.000 orang yang belum terlunasi. KBH dengan bokok-bokok cepetan lunasin. Karena orang itu Pak banyak yang nggak punya duit. Ya melunasi itu kan yang daftar sekarang kan berangkat sekarang daftar udah 13. 2013 daftar 25 juta, sampai 2025 masih 25 juta di tabungannya. Sementara tambahannya 32,5 juta. Nyari yang 32 nggak ketemu. Kemarin dari Ponombo Pak, dari Ponombo ada 4 orang. Tahun 2025 berangkat. Nyampe ke kantor saya, ini gimana kata kiai saya ini katanya ya, 4 orang. Lah, saya kata ya udah Pak yang ada dijual. Apa yang dijual nggak ada karena udah tanah orang mulu Ponombo. Di Ponombo itu tanahnya Pak tanah orang mulu. Kalaupun saya punya tanah kata Kiai, paling itu 1 hektar. Baru cukup karena harga tanahnya 50.000. Beda dengan Pak Haji Markum di depan Candrabaga, 100 meter udah sekeluarga ya. Terus udah nggak punya tanah. Ya udah Pak, saya bilang kalau memang tahun ini nggak bisa, tahun depan aja. Tahun depan pun nggak ada harapannya. Nggak ada duit dari mana saya bayar. Berempat kan kalau kurang 32 kali 4. Kan hampir 150 juta Pak. Menjual apa saya? Tahun depan juga nggak ada yang bisa dijual. Apa solusi Pak? Udah dicairin, diambil. Memang berat. Makanya saya bilang sama jamaah-jamaah yang sudah punya antrian, terus setiap saat dicicil, dibayar. Saya bilang kalau sebulan dimatiin GoPay, setahun kan 6 juta. Berarti 10 tahun 60 juta. 20 tahun 120 juta. 30 tahun 180 juta. Cukup. Ya. Nah, nabung yang GoPay-nya itu malas ya. Malas apa nggak ketemu? Nggak ketemu. Ya. Nah, bismillah Pak ya. Alhamdulillah mudah-mudahan. Pokoknya itu brosur yang ada di besek itu jangan dibuang. Tempel di cermin yang tiap hari Bapak ngaca. Kapan gua ke situ Ka'bah ya? Kapan gua ke Ka'bah ya? Mudah-mudahan Pak ya, dengan kita sering hadir kayak gini, mudah-mudahan kita segera bisa diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi Bapak-bapak sekalian saya ucapkan terima kasih dan mohon doanya Pak ya. Mudah-mudahan kami ini yang 19 tahun depan 2026 jauh lebih banyak lagi. Ya, buat jamaah-jamaah yang mungkin sudah punya porsi 2026 silahkan untuk bisa bergabung bersama KBOAC. Nanti bapak-bapak bisa lihat sharean kita, kegiatan kita baik di TikTok maupun di YouTube karena semuanya kita liput Pak perjalanannya. Dan alhamdulillah mereka sudah kita kasih seragam Pak. Seragam mungkin satu-satunya KBH yang seragamnya sampai 4. Nah ini yang pertama nih launching yang saya pakai ini pada saya pakai. Ya, ini arenanya itu berapa duit satunya Pak? 500.000 ini Pak. Jahitnya doang. Karena tukang jahitnya itu sama dengan jahitnya Pak Tri Adianto. Pakaian pada itu tukang jahitnya sama kita. Ada satu lagi nanti merah, ada satu lagi nanti biru plus sama ungu. Kalau kata Abah Mak, pergi haji kan seumur hidup sekali. Gua kasih yang paling bagus katanya, pakai kapan lagi pakai baju mahal katanya gitu. Ya, mohon doanya para bapak sekalian. Ya, mudah-mudahan semuanya lancar. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Yang berangkat lancar, yang ditinggal lancar. Taklim Pak, taklim tetap berjalan. Nanti kalau ada gurunya ngaji, kalau nggak ada gurunya berarti apa? Ratib.
bareng-bareng ya, nggak apa-apa. Mari sama-sama baca surat Al-Fatihah. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Nih terima kasih nih Abah Catering ngasih tumpengnya. Bapak-bapak nanti kalau mau makan tumpeng ya jangan pulang dulu karena kita juga siapin juga nampannya. Kalau mau makan di nampan ya silakan. Kalau mau langsung kembali juga silakan, nggak apa-apa, sudah malam ya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.